laser. Jadi materi utamanya punyanya Scaffolding, ya. Punyanya Zheng Dickerson Gibbon, nih ya, sama Subhabrata Chakraborty. Nah, awalnya dia sendiri nih, awalnya dulu dia sendiri terus dikawani sama Subhabrata ini. Nah, pelengkapnya mungkin punyanya bisa dilihat nanti punya Jaya Despande, dan yang agak berat tuh punyanya Gobindara Julu. Gobindara Julu itu kebetulan dia dulu advisor saya. Jadi advisor saya di dalamnya di dalam buku itu ada teorema saya, kalau nggak salah ada salah satu teorema saya. Kita materi utamanya ini Gibbon dan Chakraborty. Ini teori, buku teori non parametrik, statistik non parametrik. Oke. Tawari satunya. Oh, ini previousnya atau pengantar yang rusak. Ya biasa ya, dalam pendahuluan, introduction, dan apa namanya, fundamental, hal-hal mendasar yang di sini ya. Ini mengenai awalnya kita harus tahu statistik deskriptif. Ya. Dalam dalam statistik parametrik yang termasuk statistik deskriptif itu ya misalnya bisa min, modus, median, dan sebagainya. Tapi kalau dalam statistik sorry parametrik ya, yang non parametrik mungkin karena non parametrik itu lebih menganalisis variabel-variabel yang dari skala nominal atau ordinal, mungkin kalau min itu nggak cocok ya, tapi yang cocok mungkin median. Median masih cocok lah, median karena atau modus yang lebih cocok lagi. Modus itu lebih ke frekuensi. Jadi pengamatan mana yang paling banyak muncul gitu. Nah, saya tidak akan banyak bicara masalah ruang contoh dan sebagainya di sini karena mestinya sudah dibangun, sudah ada di teori-teori statistika inferensia. Yang mungkin perlu kita ulang adalah misalnya gini. Jadi sifat dari fungsi sebaran kumulatif. Jadi kalau F besar ini fungsi sebaran kumulatif ya. Bentar, saya gedein dikit. Kalau F kecil fungsi kepekatan peluang. Jadi sifat dari fungsi sebaran kumulatif ini ya, atau cumulative distribution function itu dari sebuah pembaca X ini, bahwa fungsinya tidak turun. Ini artinya tidak turun dari X1 ke X2. Di mana X1 itu lebih kecil atau sama dengan X2. Ini fungsinya tidak turun. Tidak turun artinya setidaknya sama dia. Kalau dari bergerak dari kiri ke kanan itu akan sama, atau yang nilai sebelah kanannya itu lebih besar dari yang sebelah kirinya gitu. Jadi fungsinya tidak turun. Jadi kalau ekstrimnya kalau tidak ada sama dengannya itu naik ya. Kalau ada sama dengannya ini disebut dengan tidak turun atau non decreasing. Non decreasing. Yang kedua, bahwa limit untuk X mendekati minta hingga semakin ke kiri itu mendekati 0 atau sama dengan 0 kalau limit sama dengan 0 gitu ya. Untuk fx ya, X mendekati minta hingga nilai limitnya sama dengan 0. Sedangkan untuk limit X menuju tak hingga itu 1. Jadi nilai fx ini dibatasi nilainya di antara 0,1. Di antara 0,1 ya. Oke. Yang ketiga bahwa fungsi sebaran kumulatif ini kontinu dari kanan. Kontinu dari kanan. Ini bisa terlihat kalau kita fungsi tangga ya, misalnya kalau kita ini menjelang nilai tertentu, di sini tidak terdefinisi, ya nggak ada. Artinya limit sebelah kirinya ikut nilai sebelah kiri,
limit sebelah kanannya ikut sebelah kanan. Karena ini kontinu dari kanan, maka nilai limit dari kanannya sama dengan nilainya, ya, nilainya. Ya, limit dari kanan, ini dari kanan artinya x plus epsilon itu artinya sebelah kanan x, sebelah kanan x. Epsilonnya menuju 0, artinya sebelah kanan x persis. Nah, dikatakan kontinu, fungsi itu dikatakan kontinu kalau nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Hanya karena di sini limit pada x ini tidak ada, bisa saja tidak ada, karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, bisa saja, ya. Maka ini dikatakan kontinu dari kanan. Tapi kalau limit kiri sama dengan limit kanan ada, ya dia kontinu pada nilai x, gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa f kecil x ini fungsi kepekatan peluang itu, ya, turunan dari kalau kontinu, ya. Kalau kontinu turunan dari fungsi sebaran kumulatifnya, ya, CDF-nya. Jadi makanya di sini f besar x itu integral dari fx t dt dari min tak hingga sampai nilai x kecil ini. Ya. Harap dibedakan x yang di sini subscript ini adalah pubacanya. Nah, pubacanya ya, argumennya di sini, argumennya di dalam tanda kurung ini. Jadi ini bisa diganti misalnya yang tanda kurung ini yang sebelah kini t ini diganti dengan y bisa, jadi f y dy gitu ya. Nah, ini hubungannya kalau dari kecil ke besar, dari ini diintegralkan, nah dari besar ke kecil diturunkan. Jadi turunan terhadap x ya dari fungsi f ini atau kita tuliskan f prime f aksen x ini sama dengan f kecil. Jadi kalau di sini f besar diturunkan f kecil. Oke, dan nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Karena fungsi kepekatan peluang itu untuk nilai pada supportnya itu tidak negatif, ya. Dan ini total peluang dari integral dari f kecil x dx itu min hingga sampai hingga itu sama dengan 1. Ini total peluang. Nah, ini secara umum kalau x-nya kontinu. Ya. Kalau baca itu diskrit, ya, maka fungsi kepekatan peluang itu umumnya dituliskan dengan menotasikan begini, peluang x besar sama dengan x. Peluang X besar sama dengan X. Nah, kalau dinotasikan secara umum dengan menggunakan notasi yang digunakan pada variabel kontinu, ini sama dengan F besar X, ya. F besar X ini, ya. Ingat yang X subscript ini adalah pubacanya sama dengan ini, ya. Dikurangi dari limit, ya, limit sebelah kiri. Ingat ya, ini X min epsilon. Kalau tadi X plus epsilon sebelah kanan. Limit dari kanan. Ini limit dari kiri. Limit dari kiri untuk epsilon menuju 0. Ya. Untuk epsilon menuju 0. Ini tadi limit dari kanan. Oke. Jadi ini hubungan bagaimana menuliskan F kecil untuk X-nya pembaca yang sifatnya diskrit. Diskrit itu selain mungkin lebih tepatnya nilainya terisolasi, ya, nilainya terisolasi. Jadi pada titik tertentu tidak harus bilangan cacah, tidak harus bilangan bulat, yang jelas nilainya terisolasi. Misal terdefinisikan pada x pada bilangan-bilangan apa namanya irasional gitu, pada x bilangan rasional kan irasional tidak selangnya tidak tertata, ya, misalnya gitu. Oke, itu yang berkaitan dengan fungsi kepekatan peluang. Nah, sama kalau karena kita bicara statistik, ya, ini juga kita harus tahu juga nilai harapan, nilai ekspektasi, expected value. Nah, nilai ekspektasi dari suatu fungsi pembaca, ya, pembacanya x, ya, gx-nya bisa macam-macam. Gx-nya bisa misalnya x kuadrat, x min 5, 2x, berapa aja. Ini fungsi dari x, ya. Ini didefinisikan, nah, tergantung apakah pembacanya itu kontinu atau diskrit. Kalau pembacanya kontinu, ya nilai harapan dari
X ini di sini besar ya. Ini hurufnya besar nih. Ini sama dengan integral dari Gx fxx dx ini ya. Jadi Gx dikalikan fungsi kepekatan peluangnya. Kemudian diintegralkan. Diintegralkan ya. Untuk semua X di mana fungsi ini terdefinisi. Secara umum kita menggunakan batas dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Tetapi secara spesifik bisa saja X-nya itu hanya bilangan positif. Jadi dari 0 sampai tak hingga. Atau hanya dibatasi dari A sampai B, dari sini A sampai B gitu ya. Dan sebagainya. Nah, untuk yang diskrit, notasi integral itu diganti dengan jumlah. Dijumlahkan untuk semua X. Semua X yang mana? Semua X yang terdefinisi untuk memenuhi ini. Yang di mana fungsi ini terdefinisi. Bisa saja misalnya X-nya bilangan cacah, berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya, sampai tak hingga. Atau X-nya bilangan tertentu saja misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu terbilang terhingga. Karena ada terbilang tak terhingga. Terbilang tak hingga itu misalnya cacah tadi. 0, 1, 2 sampai tak hingga. Ya, gitu. Jadi ini yang penting, nilai harapan. Nilai ekspektasi dari fungsi Gx. Gx, sekali lagi, Gx bisa ln X, bisa 2X, bisa X kuadrat, bisa X pangkat 3, bisa akar X, terserah. Semuanya fungsi dari X. Ya, oke. Nah, oke. Biasanya untuk menyatakan contoh yang sifatnya acak atau random, kita gunakan informasi seperti ini. Ya, suatu gugus n bilangan acak misalnya. Nah, ini sebelumnya karena bisa jadi bilangan acak itu perubahan acak itu tidak saling bebas, maka kita perlu kenalkan yang namanya fungsi peluang bersama. Fungsi peluang bersama, ya. Jadi kalau pengamatannya itu lebih dari satu, ya, lebih dari satu, dan ada keterkaitan antara X1 dengan X lain, bisa keseluruhan, bisa hanya sebagian, maka kita harus memperhatikan bahwa variabel-variabel tersebut bisa saja tidak saling bebas. Nah, di sini fungsi peluang bersama dan harapannya, ekspektasinya untuk fungsi-fungsi lebih dari satu peubah acak, ya, itu didefinisikan atau dinotasikan dengan single simbol, biasanya vektor. Jadi kalau pengamatannya ada sebanyak n, ya xn gini, ya. Dalam artian ini vektor, ya, ini vektor. Nah, fungsi-fungsi yang merupakan elemen dari vektor xn ini bisa saja saling bebas, bisa saja independen. Itu jika dan hanya jika fungsi kepekatan bersamanya itu sama dengan hasil kali dari fungsi kepekatan peluang masing-masing. And individual marginal probability function. Jadi fungsi kepekatan peluang masing-masing. Jadi kalau fungsi kepekatan peluang bersama X1, X2, X3 sampai Xn ini bisa dinyatakan sebagai hasil kali dari fungsi X1 kali fungsi X2 kali fungsi X3 dan sebagainya sampai fungsi Xn, maka dikatakan bahwa X1 sampai Xn itu merupakan peubah acak yang saling bebas. Jadi saling bebasnya bisa dilihat apakah fungsi kepekatan peluang bersama ini bisa di breakdown menjadi hasil kali, ya, produk hasil kali dari n individual. Jadi sebanyak fungsi kepekatan peluang marginalnya itu masing-masing dikalikan. Nah, suatu gugus peubah acak berukuran n, X1, X2 sampai Xn ini dikatakan juga sebagai contoh acak, ya. Contoh acak dari peubah acak X, ya, dari peubah acak X, atau biasanya juga bisa dinyatakan dari populasi yang memiliki fungsi kepekatan bersama, fungsi kepekatan peluang F kecil X atau fungsi sebaran kumulatif F besar X. Jadi bisa nama peubah acaknya, bisa fungsi sebaran kumulatifnya, atau bisa fungsi kepekatan peluangnya. Karena kalau diketahui salah satu ini, F besarnya diketahui, F kecilnya juga diketahui. Atau F kecilnya diketahui, F besarnya juga bisa
diketahui. Masing-masing ini unik mendefinisikan perubahan acak. Jika mereka saling bebas dan menyebar secara identik. Identik artinya menggunakan fungsi yang sama parameternya, fungsi yang sama argumennya, ya. Sehingga fungsi kepekatan peluang marginal bersamanya ini fungsi kepekatan peluang marginal, ya, fungsi so that they are joint density function, fungsi kepekatan peluang bersama, sehingga fungsi kepekatan peluang bersama ini bisa dinyatakan sebagai fungsi perkalian dari fungsi kepekatan marginal masing-masing. Jadi kalau ini secara lengkap ya, ini kan vektor xn, isinya x1 sampai xn. Argumennya x1 itu dari x1 ini untuk x1 yang besar ini, x2 ini untuk x2 dan seterusnya sampai xn. Nah, kalau ini bisa dinyatakan sebagai hasil kali ya dari masing-masing fungsi untuk xi sendiri. Jadi ini kan artinya f x1 kali f x2 kali sampai dengan f xn ya kaliannya. Maka mereka dikatakan saling bebas. Ya, saling bebas itu kalau fungsi kepekatan peluang bersamanya bisa dinyatakan sebagai hasil kali fungsi kepekatan peluang marginal masing-masing, individu malah. Ya. Suatu statistik, biasa kita kenal sekarang mata kuliahnya apa statistik. Nah itu statistika sebetulnya. Statistik itu fungsi, ya, sebarang fungsi dari perubahan acak sampel, ya, perubahan acak sampel atau ini observable, ya, observable random variable, perubahan acak yang dapat diamati, ya, yang which does not involve, yang tidak mengandung parameter, itu statistik. Rata-rata itu statistik, ya, rata-rata statistik, mean statistik, modus, median, min rata-rata ya, modus, median, standar deviasi, varian dan sebagainya itu statistik. Ya. Itu statistik. Fungsi dari data gitu aja lah. Fungsi dari data. Jadi statistik adalah fungsi dari data. Nah, untuk memudahkan, kadang-kadang untuk memudahkan statistik tadi, khususnya rata-rata, varian, mungkin ukuran kemiringan, ukuran kelansipan atau kurtosis, lebih mudah kita mempelajari momen. Suatu momen itu tipe khusus dari parameter populasi. Tadi kan, nah, momen ini secara umum bisa saja sampai K. Momen ke K. Momen ke K di sekitar titik pusat. Lalu titik pusat itu artinya X ini pengurangnya 0. Ya, X dikurang 0 atau X saja. Jadi nilai harapan X pangkat K, nilai harapan X pangkat K ini sering disebut dengan momen ke K. Jadi K-nya di sini bisa 1, 2, 3, bilangan bulat ya. Momen ke K di sekitar titik pusat. Selain dinotasikan dengan nilai harapan X pangkat K, dinotasikan juga ini sebagai mu, K-nya sebagai subscript, K-nya sebagai subscript, kasih tanda transpos atau aksen ya. Mu K aksen. Artinya momen ke K di sekitar titik pusat ya. Kalau K-nya 1, ini misal 1 ya. Jadi nilai X, nilai harapan X pangkat 1 itu adalah nilai tengah atau mean dari perubahan acak X itu ya. Min dari perubahan acak X1 ya. Nah, bedakan dengan yang di bawah ini. Kalau yang di bawah ini X-nya dikurang mu dulu. X-nya dikurang mu dulu ya. Baru dipangkatkan K. Jadi nilai harapan dari X min mu yang dipangkatkan K. Ini sering disebut dengan central moment atau momen di sekitar nilai tengah. Kalau ini di sekitar titik pusat. Artinya pengurangnya, kalau di sini pengurangnya 0. Kalau di sini pengurangnya mu. Dan notasinya nggak pakai aksen. Mu K. Ya, mu
K. Oke. Untuk mu nggak pakai aksen, mu2. Mu2 nilai harapan X dikurang mu kuadrat, kita tahu nilai harapan X dikurang mu kuadrat itu adalah varian. Jadi varian, apapun distribusinya yang namanya varian itu adalah momen kedua. Momen kedua di sekitar nilai tengah. Makanya tergantung X-nya. Tergantung X-nya. Kalau X-nya berdistribusi normal, maka nilai mu2-nya apa? Kalau X-nya berdistribusi yang discrete misalnya Poisson, nilai harapan X min mu kuadratnya berapa, dan sebagainya ya. Jadi ini tergantung sebaran dari data tersebut mengikuti apa. Oke? Yang jelas, ini adalah notasi varian. Ya, varian. Bisa ditulis seperti ini, varian X bisa ditulis sigma kuadrat X, ya. Bisa ditulis bahwa karena ini merupakan nilai harapan dari X kuadrat dikurang mu kuadrat, kita tahu nilai harapan X kuadrat ini, X kuadrat ya, itu adalah ini momen kedua di sekitar titik pusat. Ingat kalau ada aksennya ini di sekitar titik pusat, ya. Ini momen kedua di sekitar titik pusat. Ini mu itu nggak ada apa-apanya ini ya, mu. Mu itu kita tahu itu sama dengan momen pertama di sekitar titik pusat. Jadi varian mu2 ini sama dengan mu2 aksen dikurang mu1 aksen kuadrat, ya. Ini hubungannya. Oke, momen itu ya. Ini penting karena untuk ukuran-ukuran momen pertama, kedua, ketiga, keempat, setidaknya sampai 4 pertama itu adalah ukuran-ukuran pemusatan, penyebaran, ukuran kemiringan, dan ukuran kelansipan. Ya. Nah, ini ya, ini beda lagi nih. Nilai harapan X dikali X min 1, dikali X min 2, dikali X min 3, dan seterusnya. Sampai dikalikan X min K plus 1. Ini sering disebut dengan momen faktorial ke K. Jadi ada momen di sekitar titik pusat, momen di sekitar nilai tengah, momen faktorial. Momen faktorial ya. Nah, nanti kalau buka di YouTube di channel saya mengenai distribusi-distribusi itu ada sifat-sifatnya, misalnya kalau Poisson itu momen di sekitar titik pusatnya, yang pertama, kedua, ketiga, empat apa, momen di sekitar nilai tengah, pertama, kedua, ketiga, empat apa, gitu ya. Dan mungkin ada hubungannya dengan momen faktorial ke K, ya. Oke. Baik. Nah, kemudian kalau kita mengukur keeratan hubungan dua variabel X dan Y, itu ada dua ukuran. Yang pertama kovarian, yang kedua korelasi. Jadi baik kovarian maupun korelasi ini digunakan fungsinya untuk mengukur keeratan hubungan dua variabel. Permasalahannya adalah kenapa yang sering digunakan adalah korelasi, enggak kovarian. Karena kalau kovarian, kalau kita lihat ya, kovarian ini dalam menyatakan nilai kovarian itu satuannya harus ikut. X ya, X ini misalnya tinggi badan, Y adalah berat badan. Kalau X-nya tinggi badan, satuannya misalnya sentimeter, di sini kilogram, maka satuan kovarian itu harus disebutkan sentimeter kilogram, ya, sentimeter kilogram. Nah, orang nggak suka dengan cara itu. Kedua, nilai kovarian itu bisa negatif besar sekali, bisa positif besar sekali. Tergantung nilai ini dikurangi ini positif apa negatif, ya. Oke. Nah, orang nggak suka itu. Selain nilainya bisa besar sekali, kedua satuannya harus ikut. Makanya dibakukan. Kalau kovarian ini dibagi dengan standar deviasi masing-masing. Kalau di sini satuannya sentimeter kilogram, di sini satuannya sentimeter, di sini satuannya kilogram, maka satuannya sudah hilang. Kedua, nilai yang besar sekali bisa dari min mendekati tak hingga sampai plus mendekati tak hingga itu dengan adanya korelasi cukup diwakili dari min 1 sampai plus 1. Itulah makanya korelasi
lebih sering dipakai untuk menyatakan keeratan hubungan dari dua variabel daripada kovarian X, Y. Ya. Nah, berikutnya ada momen. Nah, kan ada nilai harapan. Nilai harapan GX-nya itu seperti ini. E pangkat T GX. Kan nilai harapan itu apa namanya definisinya kan ini. Definisinya nilai harapan GX sama dengan integral ini atau jumlah ini. Tergantung GX-nya apa. Nah, kalau GX-nya itu diganti E pangkat TX gitu ya. E pangkat TX atau E pangkat TGX ini. Maka kita punya yang namanya fungsi pembangkit momen. Moment generating function. Jadi fungsi pembangkit momen itu, nah, kalau misalnya GX-nya X ya X saja ya. Kan GX-nya kan bisa fungsi dari X. Ini didefinisikan sebagai ini nilai harapan dari E pangkat T GX. E pangkat T GX ya. Itu definisi fungsi pembangkit momen. Untuk setiap sebaran itu hubungan antara nama sebaran dan nilai fungsi pembangkit momennya itu khusus. Jadi fungsi pembangkit momen, kalau kita tahu fungsi pembangkit momen itu, kita tahu distribusinya apa. Atau kalau kita tahu distribusinya, maka fungsi pembangkit momennya pasti itu, ya sudah kayak hubungan satu persatu, hubungan satu-satu. Ya. Nah, momen-momen yang tadi kita sebut pertama kali di sekitar titik pusat ya. Jadi yang MK, momen ke K di sekitar titik pusat, MK aksen ini, bisa dicari dengan cara menurunkan fungsi pembangkit momen. Jadi kalau ini momen ke K ini, kalau X ya, di sini ya X bukan GX. Kalau GX-nya sama dengan X, di sini GX-nya diganti X. Ya. Jadi momen fungsi pembangkit momen itu diturunkan sebanyak K kali kalau kita menginginkan nilai atau momen di sekitar titik pusat ke K. Ya. Momen ke K di sekitar titik pusat. Jadi ini diturunkan sebanyak K kali, kemudian nilai T-nya dievaluasi pada titik 0. Ya. Jadi kalau istilahnya ini diturunkan sebanyak K kali. Kalau kita ingin turunan pertama, apa namanya, nilai momen pertama ya turun cukup sekali aja. Kalau momen ketiga diturunkannya 3 kali. Kemudian dievaluasi pada nilai T sama dengan 0. Ya. Itu hubungan antara fungsi pembangkit momen dan momen di sekitar titik pusat. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kalau kita tahu X ini fungsi pembangkit momennya apa atau distribusinya apa ya. Kemudian ada variabel baru yang merupakan kombinasi linier karena A dan B ini konstanta. Jadi kalau A dan B konstanta, kemudian kita hubungkan Y sama dengan A ditambah BX begini, maka fungsi pembangkit momennya, fungsi pembangkit momen yang baru atau Y ini sama dengan bisa dicari nanti E pangkat BT kali fungsi pembangkit momen yang lama, tapi T-nya dikalikan A. Ya, T-nya dikalikan A. Nah, ini seperti ini. Ini untuk A dan B konstanta ya. Nah, jadi kalau diketahui X distribusinya apa, kita bisa mungkin kalau Y itu merupakan fungsi linear dari X, maka distribusi dari Y itu juga mudah diperoleh. Karena dengan bantuan momen dari Y ini ya, momen dari Y ini kita bisa menentukan misalnya fungsi pembangkit momennya. Karena fungsi pembangkit momen itu unik untuk setiap distribusi, ya, paling yang bedakan parameternya saja. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk mencari apa distribusi dari fungsi linear Fibonacci yang sudah kita ketahui. Baik, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kemudian, nah ini kelanjutannya ya. Kita lihat momen-momen kombinasi linear dari Fibonacci. Kombinasi linear. Jadi kalau ini Fibonacci nih, X1, X2, X sampai Xn.
Di sini tidak dikatakan saling bebas, ya. Tidak dikatakan saling bebas. Misalkan X1 sampai Xn merupakan N pengubah acak. Ya. Dan AI, BI merupakan konstanta. A1, B1, A1 sampai AN, B1 sampai AN, B1 sampai BN, sorry. Nah, yang pertama, ini sebetulnya kan kalau ini untuk notasi jumlah, ini kan A1 X1 tambah A2 X2 sampai tambah AN XN. Nilai harapan ini ya, sama dengan jumlah dari AI kali nilai harapannya. Ya. Kalau dijabarkan kan ini nilai harapan jumlah ini sama dengan nilai harapan dari A1 X1 tambah A2 X2 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk masing-masing itu nilai harapan A1 X1 karena AI ini konstanta sama dengan AI kali A1 karena A1 itu konstanta, A1 kali nilai harapan X1 dan seterusnya sama yang lain. Sehingga ini sama dengan kembali lagi jumlah dari AI kali nilai harapan XI. Ya, ingat ya ini X1 sampai Xn di sini tidak ada informasi saling bebas. Oleh karenanya variannya sama dengan ya. Komponen pertama itu jumlah dari AI kuadrat, jadi koefisien masing-masing ini dikuadratkan kali varian XI-nya. Ya. Oke. Ditambah ya, dua kali. Karena sebetulnya ini begini, karena varian itu kan kita tahu varian X sama dengan jumlah dari kan itu kan rumusnya. Ya. Ini sebetulnya kalau mau dua suku ini digabung, ini menjadi jumlah I dari 1 sampai N. Ya. Jumlah J dari 1 sampai N. AI, AJ, kovarian, XI, XJ. Ya. Tapi karena kalau I nilainya sama dengan J untuk I1, J1, I10, J10, dan sebagainya, ini jadi kuadrat. Sedang ini XI, XI jadi varian. Maka dipisahlah menjadi yang varian sendiri, yang kovarian disendirikan. Dan ini dua ini sebagai pengganti karena kovarian XI XJ sama dengan kovarian XJ XI setangkup ya, setangkup. Karena setangkup cukup separuh saja yang dinyatakan. Sehingga untuk area penjumlahannya di sini untuk J yang lebih besar dari I. Ingat ya. J yang lebih besar dari I. Oke. Tadi awalnya saya bilang ini dua suku ini sebetulnya merupakan jumlah dari AI, AJ, kovarian XI, XJ. Jumlahnya I dari 1 sampai N. J dari 1 sampai N. Nah, terus dipisah. Ya, oke. Salah satu tujuannya adalah karena itu. Kedua, karena kalau mereka saling bebas, maka nilai kovarian ini 0. Ya. Nilai kovarian ini 0. Sehingga kalau antar XI, XJ itu saling bebas, maka bagian pertama ini saja yang ada nilainya, tidak 0. Yang semua ini 0. Ya, oke. Baik, untuk kombinasi linier, dua kombinasi linier. Ini kombinasi linier A dan B kan? AI XI, BI XI. Ya. Kalau di sini hanya satu saja. Ini kovarian. Kovarian ini kalau ini katakanlah ini adalah YI, ini ZI gitu ya. Kovarian antara YI dan ZI. Ingat, karena antar X sendiri, ya, XI, XJ-nya tidak saling bebas, di sini juga tidak saling bebas, ya, maka bisa saja XI yang di sini dengan XJ yang di sini. Ya. Oleh karenanya, ini adalah bentuk yang lebih umum dari ini. Jadi kalau di sini AI kuadrat, di sini AI BI. Ya. AI kali BI. Untuk XI yang sama, karena XI yang di sini XI-nya koefisiennya AI,
XI yang di sini koefisiennya BI. Ya. Sedang yang di sini, tidak setangkup. Tidak setangkup. Makanya di sini, apanya yang tidak setangkup? Koefisiennya. Jadi AIBJ ditambah AJBI. Ya. Karena belum tentu sama. AIBJ dan AJBI belum tentu sama. Ya. Oke, ini yang perlu diingat. Perlu diingat untuk sifat-sifat dari kombinasi linear. Ya, karena kalau kita bicara distribusi, bisa distribusi itu nilai harapan dan varian. Jadi dua hal yang pertama itu kalau kita bicara statistik, perhatikan saja kalau kita bicara statistik itu yang dicari nilai harapannya berapa sih, variannya apa, itu ya. Hanya bentuknya saja yang macam-macam. Ya. Tapi kalau kita memahami dari dasar, semua jadi mudah. Ya. Makanya saya ulang dari dasar ini. Oke, ingat ini kalau ini ya dikasih tanda. Ya. Oke. Fungsi peluang ini sudah diringkaskan ya, sudah diringkaskan di sini. Ini kalau kita bicara fungsi distribusi diskret, sayangnya saya nggak bisa muter nih, biar aja. Distribusi diskret itu ada Bernoulli, ada binomial, Poisson dan sebagainya. Nah, ini fungsi kepekatan peluangnya, ini F kecil X-nya atau P-nya, P besar X besar sama dengan X kecil, ya. Kemudian ada batasan-batasan nilainya, X-nya untuk berapa saja, P-nya peluangnya itu berapa saja, jelas P kecilnya pasti ada di antara 0,1. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada masih dari diskret, hipergeometrik, geometrik, uniform, ya. Nah, oke, untuk sebaran kontinu, juga ada ini ya, kontinu. Nah, nama-namanya. Nah, di sini ada namanya fungsi, sebentar, ada fungsi bagi peluangnya ya. Oh enggak, yang ada cuma nilai harapan. Oh ini ada nilai MGF, ada fungsi pembangkit peluangnya. Untuk sebaran-sebaran yang punya nama ini sudah ditabelkan di sini. Meskipun kita juga bisa mencari bahwa nilai fungsi pembangkit momennya seperti ini. Tergantung masing-masing itu mendefinisikan. Jadi misalnya untuk distribusi binomial misalnya, binomial itu ini, PE pangkat T plus 1 min P pangkat N ya. Karena binomial itu sebetulnya terdiri dari N tindakan Bernoulli yang saling bebas. Ini Bernoulli ini. Jadi Bernoulli itu sama dengan binomial kalau N-nya 1. Jadi kalau ini 1 menjadi Bernoulli. Ya. Oke. Contoh lagi misalnya. Apa lagi ya? Geometrik, misalnya geometrik dengan negatif binomial. Ini geometrik, negatif binomial kayaknya nggak ditampilkan. Nggak ditampilkan di binomial ya. Oke. Nah, ini sebaran-sebaran kontinu, misalnya normal, itu fungsi pembangkit momennya ini. E pangkat, T mu plus T kuadrat, sigma kuadrat per 2. Nah, kadang-kadang terus berubah, nanti parameternya aja yang berubah. Jadi, kalau normal parameter mu sigma kuadrat, maka fungsi pembangkit momennya ini, gitu ya. Nanti. Oke. Baik. Nah, oke. Dalam statistik parametrik ya, ini ada beberapa sebaran tertentu yang dikembangkan dari distribusi normal, yang namanya, yang pertama distribusi T. Distribusi T itu fungsi kepekatan peluangnya ini, fungsi kepekatan peluangnya. Ini ini kayak V ini namanya nu. Nu-nya positif, ya, nu-nya positif. Nah, ini fungsi beta. Ini fungsi beta ya, nanti bisa dicari fungsi beta AB itu apa. Kemudian sebaran F, Snedekor F. Ya, Snedekor F itu, jadi F itu yang memopulerkan namanya Snedekor, yang membuat fungsi ini Snedekor, jadi Snedekor F. Ya. Oke, ini fungsi F itu seperti ini. Sekali lagi penyebutnya di sini juga menggunakan fungsi beta, ya, fungsi beta. Oke. Ya, jadi B itu beta. Ya.
Ada fungsi gamma. Ini fungsi gamma dulu ya. Ini belum pakai gamma. Ini fungsi gamma. Jadi misalnya kita punya integral, lihat bentuknya. Bilangan variabel dasarnya di sini x dan e. E itu 2 pangkat 2, sekian 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 sekian, ini bilangan e ya. Kalau bentuknya begini, x pangkat A-1 kali e pangkat min x, ini yang mau diintegral, ini integrannya yang diintegralkan dx ya. A-nya positif ya. Daerah integralannya dari 0 sampai tak hingga, maka ini sering disebut dengan gamma A. Jadi misalnya integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat 5 e pangkat min x dx. Nggak usah dicari, kalau pembelajaran kalkulus biasa harus dicari berulang-ulang gitu. Tapi kalau sudah tahu ini fungsi gamma, berarti 5 itu sama dengan, kan tadi x pangkat 5. 5 itu sama dengan 6 min 1. Berarti integral tersebut adalah gamma 6. Ya, gamma 6. Oke? No. Kalau A-nya bilangan bulat, bahwa gamma 6 itu sama dengan 6 min 1 faktorial atau 5 faktorial. Jadi integral tadi x pangkat 5 e pangkat min x dx dari 0 sampai tak hingga itu sama dengan 5 faktorial atau 120. Jawabnya 120 gitu ya. Nah, oke. Secara umum kalau A ini bukan bilangan bulat, maka gamma A sama dengan A-1 kali gamma A-1 secara umum. Khusus A sama dengan setengah, maka gamma setengah itu sama dengan akar pi. Pi adalah 22/7, 3,14 sekian 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 itu ya. Ini. Oke. Nah, jadi dengan cara yang seperti itu kita bisa mencari misalnya gamma 1/4, gamma 1/3, gamma 3/4 dan sebagainya ya. Ini sudah ada di tabel. Ya. Oke. Yang disebut dengan fungsi beta tadi. Fungsi beta tadi kan B ya. B itu beta. Argumen pertama, argumen kedua A-nya nu/2, B-nya setengah. Secara umum beta AB itu sama dengan ini ya. Jadi beta AB sama dengan integral. Kalau ada integral, pengintegralnya daerahnya dari 0 sampai 1, terus bentuk integrannya seperti ini, x pangkat A-1 kali 1 min x pangkat B-1 dx. A-nya positif, B-nya positif. Lihat ya, ini lihat bentuknya ini. X kali 1 min x. Ya, x kali 1 min x dx. Hanya pangkat A-nya, pangkat X-nya A-1, pangkat 1 min X-nya B-1. Ingat. Jadi misalnya, yang namanya integral X pangkat 5 kali 1 min X pangkat 2 dx itu sama dengan, jadi 5 itu 6 min 1, 2 itu 3 min 1, jadi A-nya 6, B-nya 3, sama dengan beta 63. Ya, beta 63. Nah, hubungannya kalau A dan B itu bilangan bulat, maka sama dengan ini. Jadi beta 63 sama dengan gamma 6 kali gamma 3 dibagi gamma 6 tambah 3. Nah, padahal gamma 6 tadi adalah 5 faktorial, gamma 3 2 faktorial, ya. Gamma 9 8 faktorial. Nah, semuanya bilang bulat. Jadi beta AB bisa dicari. Ya. Nanti dilihat aja rekamannya. Oke. Kecuali ada pertanyaan. Oke, sebaran fungsi Pobaca dengan menggunakan metode Jacobian. Ini kalau kita melakukan transformasi. Jadi transformasi ya, misalnya kita lihat aja nanti. Oke. Andaikan X1 sampai Xn merupakan N pengubah acak kontinu dengan fungsi kepekatan peluang F kecil X1 sampai Xn. Di mana which is non-zero, di mana pada daerah Sx yang berdimensi n. Kenapa berdimensi n? Karena di sini ada sebanyak n. Ya. Berdimensi n itu nilainya tidak 0. Artinya f ini tidak 0. Oke. Kita definisikan transformasi. Oke. Andaikan karena fungsinya ini ada sebanyak n,
pembacanya ada sebanyak n, kita bisa membuat suatu fungsi yang argumennya x1 sampai xn itu, nilai-nilainya, sebanyak maksimum n. Jadi Y1 sama dengan U1 dari fungsi pertama dari X1 sampai Xn. Y2 merupakan fungsi kedua. Ya. Misalnya, kalau cuma 2 aja, X1, X2. Y1 itu X1 ditambah X2. Y2-nya X1 dikurang X2. Kan gitu ya. Nah, gitu. Yang memetakan dari XX ke SY, onto. Jadi onto itu ke. Jadi memetakan. Jadi kalau di sini sudah ada X1 tambah X2, jangan ada fungsi yang merupakan terpaut linear dengan fungsi yang pertama, ya. Oke. Dengan SX merupakan dapat dituliskan sebagai union, gabungan dari M ruang contoh yang disjoint. Disjoint itu tidak ada intersection-nya, ya. Sedemikian rupa sehingga transformasi dari SK ke SY itu fungsinya satu-satu, ya, fungsinya satu-satu. Fungsi satu-satu itu kalau ini dipetakan ke sana, ya, tempat lain atau objek lain dipetakan juga ke nilai yang berbeda, sehingga kalau fungsinya dibalikkan, nilainya ke tempat objek semula, ya, satu-satu, fungsi satu-satu. Nah, sehingga karena fungsinya satu-satu, kita bisa mencari fungsi inverse-nya. Jadi kalau di sini masing-masing X itu dipetakan ke Y, Y1, Y2 sampai YN, di sini dibalik, ini fungsi kebalikannya. Y1 sampai YN ini dipetakan balik ke X1 sampai XN, karena fungsinya satu-satu. Jadi jaminan fungsi satu-satu itu ada fungsi inverse-nya. Ada fungsi inverse-nya, ya. Nah, karenanya kita sisi Jacobian itu membuat suatu jadi kalau diasumsikan bahwa setiap M himpunan tersebut memiliki, ya, ini ada inverse-nya. Nilai Jacobiannya adalah ini. Jadi Jacobian dari Y1 sampai YN nih, ya. Ya, untuk ke K ini variabel ke K ini. Itu turunan parsial DW1 sampai DW1K sampai DWNK, ya, ini DW1K sampai DWNK ini terhadap tiap Y1 sampai YN. Nah, dan nilainya jika ini ada dan kontinu pada SY ini, ya, maka fungsi yang baru itu, katakanlah dan seterusnya ya, panjangnya. Maka fungsi yang baru itu, jadi kan argumennya Y1 sampai YN ini, bisa dinyatakan sebagai notasinya agak ribet kan. Ini harga mutlak dari Jacobian. Harga mutlak, karena Jacobian ini nilainya bisa positif, bisa negatif. Kan determinan dari matriks ini, ya. Matriks DWIK terhadap YI. Jadi masing-masing itu terhadap Y1, terhadap Y2, terhadap Y3 dan sebagainya. Ukurannya tentunya N kali N. Ya, ukuran matriks Jacobiannya itu N kali N. Nah, karena determinan itu bisa positif, bisa negatif, maka di sini diambil supaya positif itu dipositifkan. Oke. Kemudian dikalikan dengan fungsi kebalikannya tadi. Yang argumen W1K ini argumennya dengan Y1 sampai YN sampai WNK. Ya. Itu notasinya yang mungkin lihat contohnya yang lebih simpel. Kalau di sini belum ada, nanti sekali-kali tak sampaikan, ya. Oke, di sini belum ada. Jadi artinya kalau syarat bahwa fungsi itu kalau kita ingin mencari fungsi sebaran yang diperoleh dengan menggunakan fungsi dengan Jacobian, ya, maka caranya seperti itu. Kita harus cari nilai Jacobiannya dan
argumen yang baru ini bisa dicari dengan rumus ini ya. Ini kebetulan nggak ada nama apa namanya persamaannya ya. Nanti lain kali saya lihatkan. Oke. Hal yang penting untuk kadang-kadang membuktikan permasalahan sebuah teorema yaitu apa yang disebut dengan pertidaksamaan Chebyshev. Ya. Chebyshev itu ini orang statistisi dari Rusia. Ya. Misalkan X sebarang kubah aja. Jadi X bisa normal, bisa eksponensial, bisa kosong, bisa macam-macam. Sebarang kubah aja. Yang jelas nilai harapan X-nya, X-nya sama dengan mu. Ya. Dan variannya itu terhingga. Terhingga ya. Terhingga itu tidak lebih kecil dari tak hingga. Artinya terhingga. A finite varian. Sigma square. Ya. Maka untuk setiap bilangan K yang positif, itu bunyi pertidaksamaan Chebyshev-nya seperti ini. Ini maksudnya begini. Ini X baca, ini nilai rata-ratanya atau min-nya. Jadi jarak, kan ini jarak nih. X dikurang mu, dipositifkan itu jarak mau di sebelah kiri, mau di sebelah kanan, ya, mau di sebelah kiri, mau di sebelah kanan, pokoknya dipositifkan. Ini artinya jarak. Tapi kalau X min mu saja belum itu jarak, karena bisa negatif, ya. Nah, supaya nilainya positif, jarak itu di harga mutlakkan. Jadi katakanlah ini sebuah garis di sana mu, maka X itu bisa di sebelah kiri mu, bisa di sebelah kanan mu, ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita ambil mu ini di sini, kemudian di sini ada sejarak, ada jarak K ke kiri atau K ke kanan, maka peluang X itu berada di luar K, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, ya, di luar, ya, karena lebih di luar atau pada K lebih besar atau sama dengan, ya, maka peluang kondisi itu, peluang kondisi itu tidak lebih dari atau lebih kecil atau sama dengan variannya dibagi K kuadrat. Paham ya? Misal ini mu-nya 0, mu-nya 0 atau mu-nya 2 lah, biar nggak harus 0. Mu-nya 2, variannya misalnya 5, variannya 5. Nah, X min 2 lebih besar sama dengan katakanlah K-nya 1. Jadi kalau ini titik 2 ya, 2 ini 2. Kalau ini K-nya 1 berarti ke sebelah kiri kurang 1 dari 2 itu jadi 1. Sebelah kanan 2, 1 itu 3. Ya, X lebih kecil, ya, X dikurang 1 lebih besar sama dengan 2 itu berarti X berada di sebelah kiri titik 1 atau di sebelah kanan titik 3. Ya. Itu peluangnya 5 dibagi 1. Sorry, ini peluang sigma kuadrat ya. Yang kuadrat dibagi K kuadrat. Oh, jangan nanti masuk peluang lebih besar dari 1 gitu ya. Ya enggak. Nah, ini variannya harus yang reasonable ya. Variannya harus reasonable. Jadi harus cari nilai berapa ya. Oke. Yang jelas maksudnya itu ini sigma kuadrat dibagi K kuadrat. Kalau K-nya 1 kuadrat 1. Nah, tapi ya itulah ya. Oke. Finite variance ini menggaransi bahwa adanya nilai mu. Kalau makanya di sini ada finite variance, mu-nya harus ada. Oke. Nah, ini pertidaksamaan Chebyshev. Nah, kadang-kadang ini kalau informasi yang digunakan adalah ini kadang-kadang peluang X dikurang mu, harga mutlak peluang X kurang mu itu lebih kecil dari K. Kalau lebih kecil dari K, di sini menjadi lebih besar dari atau sama dengan 1 dikurang sigma kuadrat per K kuadrat. Ya, oke. Ini pertidaksamaan Chebyshev. Nah, dalil limit pusat.
central limit theorem. Wah, ini yang juga penting diketahui. Andai kan ya, X1, X2, Xn merupakan contoh acak dari suatu populasi. Tidak diketahui populasinya apakah normal, apakah eksponensial, atau beta, atau gamma, dan sebagainya. Sebarang populasi. Ya. Yang jelas nilai min-nya adalah nilai rata-ratanya mu. Nilai variannya sekuat kuadrat positif. Ya, positif. Oke. Kalau kita definisikan Xn bar, yaitu jumlah X1, X2, sampai Xn ini, kemudian dibagi dengan N kecil, merupakan sampel mean, atau rata-rata contoh. Ya, rata-rata contoh ya, biasa. Ya. Kemudian, maka untuk N, untuk ukuran sampel yang menuju besar, di sini ekstrimnya menuju tak hingga, ya. Peubah acak, akar N ya, kali X rata-rata N atau sampel min ini dikurangi rata-rata populasinya, ya, kurung tutup, dibagi standar deviasi dari populasi tersebut, ya, dari informasi populasi tersebut, itu sebarannya, ya, mendekati normal. Ya. Limiting distribution-nya atau sebarannya mendekati normal. Ya, dengan rata-rata 0 dan varian 1. Atas dasar teorema inilah, ya, apapun sebarannya, mau apa namanya seragam, diskrit, Poisson, binomial, dan sebagainya ya, apapun sebarannya. Kalau sampelnya sangat besar, ya, ekstrimnya 1000 gitu, ya, nggak perlu diuji normalitas, ya, karena ini bunyinya begitu, nggak perlu diuji normalitas, karena secara teoris dengan menggunakan central limit theorem itu, kalau datanya sangat banyak, maka distribusinya, limiting distribution-nya dari variabel ini, tapi harus di masing-masing data dikurang ini ya, dibuat begini ya. Jadi informasi dari populasinya itu apa, rata-ratanya berapa. Kalau nggak diketahui rata-ratanya ya bisa diestimasi. Estimasi rata-ratanya berapa, estimasi standar deviasinya berapa, ya. Maka data itu berdistribusi normal. Standar normal lagi, normal dengan rata-rata 0 dan varian 1. Ada pertanyaan? Jadi kan sering orang bingung, ini perlu diuji normal nggak? Yang perlu diuji normalitas dan sebagainya itu kalau sampelnya kecil, ya, sampelnya kecil itu debatable. Oke lah, lebih kecil dari 30 katakanlah gitu ya. Nah, itu baru harus diuji normalitas. Tapi kalau sampelnya ratusan ribuan dan sebagainya ya nggak usah. Bisa dianggap memenuhi distribusi normal. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Tadi saya singgung. Misalnya lo ini sebarannya kan cuma diketahui nama sebarannya, nama populasinya, sebarannya apa misalnya. Nah, di sana kan bisa dicari dari informasi. Kalau parameter populasi ini tidak diketahui kan bisa diestimasi. Nah, tidak sembarang estimasi. Estimasi itu ada secara ilmiah kan sudah diajari dalam teori statistika inference ya, mestinya. Ada point estimate, namanya point estimate itu, point itu titik. Jadi nilai estimasinya hanya satu angka saja, ya. Satu angka point estimate. Ada interval estimate, ya, interval estimate. Berarti nilai estimasinya berada dalam interval tertentu dengan menggunakan tingkat keyakinan, ya. Oke. Nah, sifat-sifat dari
point estimate. Jadi nilai estimasi itu yang harus diperhatikan adalah, ya, ini kalau mau yang bagus. Yang pertama tidak bias. Tidak bias ini maknanya untuk semua parameter. Untuk semua parameter ini, nilai harapan dari estimator itu harus sama dengan yang diestimasi. Kan gitu. Ini kan estimator artinya. Kalau pakai topi ini estimator. Ini yang diestimasi. Oke. Nah, jadi nilai yang diestimasi sama dengan nilai harapan dari estimator sama dengan nilai estimasi. Itu yang disebut dengan tidak bias. Yang kedua, masalah cukup. Sufficiency, kecukupan. Jadi, fungsi kepekatan peluang bersama ini, kalau dimasukkan nilai estimasinya atau estimatornya ini, itu tidak tergantung pada theta. Jadi, nggak ada rumus tetanya. Ya, karena estimator ini fungsi dari data. Ini statistik kan, fungsi dari data. Ya. Atau secara ekuivalen, kita bisa menyatakan bahwa statistik ini cukup apa enggak. Itu bisa dinyatakan kalau kita bisa membuat fungsi kepekatan peluang bersamanya ini merupakan hasil kali dari ini kan faktorisasi. Ini teorema faktorisasi. Bisa difaktorkan dengan bahwa G ini fungsi dari estimator saja. Ya. Dan H ini merupakan fungsi dari data saja, yang tidak tergantung dari theta. Nah, kalau kita bisa memfaktorkan seperti ini, maka fungsi ini merupakan statistik cukup. Fungsi kepekatan pulangnya ini merupakan fungsi dari fungsi kepekatan yang memiliki sifat cukup. Ya. Dan yang ketiga, konsistensi. Estimator itu harus konsisten. Yang dimaksud konsisten seperti apa? Nah, ini sering disebut dengan konvergen stokastik atau konvergen di dalam peluang. Ingat tadi kita bicara pertidaksamaan Chebyshev, ya. Ini kalau X-nya itu di luar dari K ini, sejauh K dari mu, ya, jadi di sebelah kiri X-nya di sebelah kiri mu min K, atau sebelah kanan mu plus K. Ya, itu peluangnya ini. Nah, itu dipakai di sini. Ya. Pakai di sini ya. Jadi jarak antara yang diestimasi, ini kan kalau bahasa orang umumnya. Ini estimatornya, ini yang diestimasi, ini jarak. Berarti jarak antara yang diestimasi dan estimatornya itu, kalau lebih dari sebuah bilangan yang kecil, gitu, itu peluangnya 0. Artinya bahwa xn dan theta topi n dan theta ini sangat dekat. Sangat dekat. Baru dia dikatakan konsisten. Paham ya, ini kan bahasa definisi. Peluang, bahwa peluang ini peluangnya 0. Apa yang peluangnya 0? Jarak antara estimator dan yang diestimasi itu lebih dari epsilon. Ya, kalau n-nya menjutai enggak. Nah, ya, artinya apa? Kalau dia lebih dari epsilon, kecil aja jaraknya, ya peluangnya 0, nggak ada dia. Artinya yang tidak 0 ya kan, yang mendekati 1 berarti bahwa x n theta ini theta topi n ini dengan theta ini lebih atau sangat dekat, ya. Ya. Nah, konsistensi ini bisa mungkin lebih detail jika theta n ini merupakan penduga tak bias bagi theta. Penduga tak bias, ya. Bias artinya secara rata-rata
nilai harapan topi theta topi n itu sama dengan theta, ya. Dan limit ini kemudian yang di sini diganti varian, kan varian, ya. Varian theta n, theta topi n itu sama dengan 0, limitnya, ya, maka theta n topi ini disebut sebagai, ya, consistent estimate. Jadi nilai estimasi yang konsisten untuk theta. Ini bisa tadi digunakan formula pertidaksamaan Chebyshev, ya. Oke. Yang B, apabila theta n ini estimate, ya, konsisten, nilai estimasi yang konsisten untuk theta, jika limit sebaran theta topi n-nya itu merupakan distribusi yang degenerate. Degenerate itu variabelnya hanya punya satu nilai, ya, yaitu pada nilai theta dengan peluang 1, ya. Jadi peluang X-nya punya nilai pada titik theta dengan peluang 1, artinya yang lain 0, ya. Jadi degenerate, ya, degenerate, ya. Itu masalah konsisten. Mungkin ukuran lain lagi yang digunakan itu adalah minimum mean square error. Mean square, kuadrat tengah galat, kuadrat tengah galat. Jadi kalau dibilang ini adalah theta n topi, ini theta, ya. Selisih ini dalam kuadrat. Kan? Dalam kuadrat. Jadi mean square. Ini mean, ya, rata-rata. Ini mean square error. Jadi error itu kan selisih atau perbedaan antara estimator dan yang diestimasi. Perbedaan antara estimator dan diestimasi ini error. Errornya dikuadratkan. Nah, ini akan minimum untuk semua estimator yang lain. Kalau ada estimator yang lain, ya, namanya theta topi bintang, bisa aja estimator itu kan lebih dari satu bisa, ya. Maka ini selalu lebih kecil atau sama dengan, makanya dibilang minimum. Mean itu dari ekspektasi ini, square, kuadrat, error. Errornya itu selisih antara nilai yang diestimasi dan estimatornya. Ya, nah gitu. Jadi untuk estimator yang lain ini paling kecil. Dalam artian ini mean square error. Ya, oke. Kalau mean varian unbiased, jadi yang dibandingkan variannya. Varian dari theta topi ini selalu lebih kecil dari varian theta topi bintang. Ingat ya, theta topi bintang itu bisa jadi dia tidak bias. Ini juga tidak bias, ini tidak bias, ya. Tetapi variannya lebih kecil, ya. Bahwa theta topi dan theta topi bintang dua-duanya bisa saja tidak bias. Nah, ini sifat-sifat dari estimator yang perlu diperiksa kalau mau melihat estimator itu bagus apa tidak. Unbiased, tidak bias, cukup, konsisten, mungkin juga minimum mean square atau minimum varian unbiased. Ya, baik. Nah, itu masih yang ada kaitannya dengan apa namanya teori statistik. Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke. Nanti kalau belum jelas diputar ulang. Konsep likelihood. Ya, likelihood itu fungsi kepekatan peluang bersama. Fungsi kepekatan peluang bersama. Likelihood itu sering dinyatakan dengan L. L singkatan dari likelihood. X1, X2, Xn. Karena biasanya kita gunakan secara umum notasi sampel itu sebanyak N. Ya. Notasi sampel itu sebanyak N. Theta adalah parameternya. Theta bisa saja ini parameter itu bisa 1, bisa 2. Ini secara umum theta gitu aja ya. Nah, jadi yang namanya likelihood itu adalah fungsi kepekatan peluang bersama. Nah, karena biasanya
sampel itu ya, sampel itu diambil ada sebanyak N gitu, dan bisa jadi pengamatan itu bukan merupakan pengamatan yang saling terkait gitu, maka secara umum fungsi kepekatan peluang bersama itu merupakan hasil kali dari, ya, hasil kali dari. Kalau ini contoh acak berukuran N, ya, berukuran N 1 sampai N ini bisa dinyatakan sebagai hasil kali dari fungsi kepekatan peluang masing-masing. Jadi misalnya ini kalau normal ya fungsi kepekatan normal ya, hanya X-nya di sini diganti dengan XI, I-nya dari 1 sampai N. Oke, ya. Kalau eksponensial ya fungsi kepekatan eksponensial dan sebagainya. Daftar fungsi kepekatan tadi ada sudah di depan. Oke. Yang disebut maksimum likelihood. Ya, likelihood. Ya. Tadi ini likelihood. Nah, maksimum likelihood estimate dari theta ini, kalau kita mau tahu theta ini berapa, ya, yaitu sebuah nilai kan ini bisa banyak sekali, ya, yang namanya theta topi, itu sedemikian rupa sehingga si theta topi itu, ya, kalau digantikan di dalam rumus ini itu akan maksimum atau selalu lebih besar daripada theta-theta yang lain. Nah, gitu ya, daripada theta-theta yang lain. Jadi makanya konsep ini disebut dengan maksimum likelihood. Mencari theta sedemikian rupa sehingga kalau theta itu dinamakan theta topi, dimasukkan di sini, nilainya selalu lebih besar daripada theta yang lain. Nah, gitu. Oke. Oke. Jadi penduga atau nilai estimator yang diperoleh dengan cara maksimum likelihood ini, ya, subject to certain regular condition, jadi dengan kondisi tertentu ini bisa bahwa MLI penduga yang diperoleh dengan metode ini itu mempunyai sifat satu, sufficient. Nah, tadi kan sifat ada perlu sufficient, ya, sufficient, ya. Yang kedua, ya, mana tadi? Konsisten dan secara asimptotik tidak bias. Secara asimptotik tidak bias. Variannya minimum dan menyebar normal. Ya, dan menyebar normal. Makanya metode ini yang paling sering digunakan orang untuk menurunkan estimator atau penduga yang digunakan untuk menduga sebuah parameter. Ya. Di sini juga di buku-buku ini, ya, di mana saja buku ini, as elsewhere in this book, gitu ya. Istilah asimptotik ini diinterpretasikan sebagai kalau ukurannya menjadi besar, ya, menjadi besar. Sifat lain yang dimiliki oleh penduga yang diperoleh dengan cara maksimum likelihood ini adalah invariant. Invariance itu, which says that jika G theta itu merupakan fungsi yang mulus dari theta, fungsi smooth function, misalnya x kuadrat, ya, dan sebagainya, maka theta topi itu juga merupakan penduga dari theta. Demikian juga kalau kita mencari misalnya kalau theta topi G theta atau misalnya theta kuadrat, penduganya ya theta kuadrat topi, theta topi kuadrat gitu. Nah, itu kalau invarian. Kalau misalnya penduga theta adalah theta topi, bagaimana penduga theta kuadrat? Ya theta topi kuadrat. Bagaimana penduga log theta? Ya log theta topi. Gitu ya. Misalnya. Oke. Berikutnya
Ini udah masalah penduga ya, mencari penduga. Ini yang dikenakan MLI aja, yang lain dan tidak. Ya, karena MLI punya sifat itu. Oke, hipotesis statistik, statistical hypothesis, hipotesis statistik. Hipo lemah, tesis pernyataan yang lemah. Kalau statistical hypothesis ya pernyataan yang lemah yang berkaitan dengan statistik. Dan statistik itu kalau statistiknya yang berkaitan dengan parametrik yang mengenai peluang. Kita lihat suatu klaim atau assertion berkaitan dengan fungsi peluang dari satu atau lebih pembahaca. Ya. Itu biasanya kalau di statistik parametrik. Yang non parametrik suatu pernyataan tentang populasi, ya populasi dari satu atau lebih sampel yang diambil. Misalnya bentuknya atau nilai parameter yang lain, misalnya parameter kan ada parameter bentuk, parameter apa lagi, ya. Hipotesis dikatakan sederhana jika pernyataannya secara lengkap menspesifikasi populasi itu, atau lebih, misalnya dikatakan sederhana umumnya menggunakan notasi misalnya sama dengan, ya rata-ratanya sama dengan 10 misalnya. Nah kan sudah disebut, nggak ada lagi sama dengan, itu sederhana. Nah selain sederhana berarti dia majemuk. Jadi kalau tidak sederhana berarti majemuk. Rata-ratanya lebih kecil dari 10. Rata-ratanya lebih besar dari 50. Itu majemuk. Ya. Oke. Hipotesis nol. Hipotesis nol, H0, biasanya hipotesis yang berada dalam kondisi yang ingin diuji. Ya. Sedangkan hipotesis alternatif itu konklusi atau kesimpulan yang diperoleh atau dicapai jika hipotesis nolnya ditolak. Ya, jika hipotesis nolnya ditolak. Atau hipotesis tandingan itu adalah negasi, ingkaran dari hipotesis nol. Ya. Dari hipotesis itu untuk kita membutuhkan data. Data tersebut itu mendukung hipotesis nol atau hipotesis tandingannya. Nah, oleh karenanya perlu suatu alat uji tes ya. Alat uji dari pengujian hipotesis statistik itu. Apakah alat uji itu? Alat uji tersebut adalah suatu aturan yang membuat kita bisa membuat suatu kesimpulan. Buat kesimpulan sedemikian rupa sehingga apakah hipotesis nol itu didukung oleh data atau tidak. Nah, kalau hipotesis nol itu didukung data, kita nerima hipotesis nol. Ya. Kalau hipotesis nol itu tidak didukung data, kita harus tanda petik istilahnya menolak. Oke. Nah, data tersebut kemudian tentunya digunakan di dalam perhitungan apa yang disebut dengan statistik uji. Tes statistik atau statistik uji. Dalam statistik parametrik kita kenal uji T, uji Z, uji F, uji K kuadrat, dan sebagainya. Ya, dalam statistik. Dalam statistik nanti ada non parametrik, ya tergantung. Nanti ujinya uji apa? Ada uji yang berkaitan dengan median, uji yang berkaitan dengan skor dan sebagainya. Oke. Tentunya sama dengan pembicaraan statistik parametrik non parametrik, ya. Ada type 1, type 2 error, kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 adalah menolak hipotesis nol yang benar. Ya, hipotesis nol benar kok ditolak, itu kesalahan tipe 1. Ya. Nah, kesalahan tipe 2 ini gagal menolak hipotesis yang salah, ya. Gagal menolak hipotesis nol yang salah atau menerima hipotesis nol yang salah. Ya. Peluang melakukan kesalahan tipe 1 sering disebut dengan notasikan alfa, peluang
melakukan kalau misalnya peluang melakukan tipe kesalahan 2 itu beta, 1 min beta adalah peluang menolak hipotesis nol yang salah, atau sering disebut dengan kuasa uji, ya, kuasa uji. Oke. Nah, ada terminologi size of the test, ya. Size of the test, ada significance level itu yang biasa digunakan dalam pengujian. Alfanya berapa, ya? Alfanya 5%, 1%, dan sebagainya. Dan oke, untuk menyatakan hipotesis nol diterima atau ditolak, kita bisa menggunakan nilai peluang, ya, nilai peluang. Ya, nilai peluang, apakah nilai peluang dari statistik uji tersebut lebih kecil daripada taraf nyata pengujian. Kalau lebih kecil, maka hipotesis nol ditolak. Ya. Kalau lebih besar, maka hipotesis nol tidak ditolak, ya, atau diterima. Oke. Oke. Nah, di dalam tadi sudah saya singgung sebentar, adalah ada kuasa uji, ya. Power function atau kuasa uji itu digunakan untuk membandingkan dua alat uji. Kalau dua alat uji itu digunakan untuk menguji sebuah sepasang hipotesis H0 H, mana alat uji yang bagus, mana statistik uji yang bagus itu bisa dinyatakan dengan kuasa ujinya. Jadi alfanya ditentukan sama, kemudian kuasa ujinya yang dilihat. Apakah mana yang lebih besar? Kuasa uji yang lebih besar menunjukkan statistik uji yang lebih kuasa, lebih kuasa. Ini nggak ada kaitannya dengan Tuhan, ya. Istilah kuasa itu power. Tuh, ya. Suatu uji dikatakan most powerful, paling kuasa itu kalau dibandingkan kalau ada uji-uji yang lain, bahwa kuasa ujinya itu paling besar. Nah, ada lagi terminologi uniformly most powerful. Itu kalau kita bicara kelas uji alternatif, ya, di mana di sana banyak kuasa-kuasa statistik uji yang memiliki power yang tinggi, ya. Oke. Uniformly itu seragam. Kuasa uji paling kuasa seragam, gitu, ya. Paling kuasa seragam. Jadi kalau udah bicara sana. Oke. Oke. Pengujian kadang-kadang menggunakan atau diturunkan dengan cara merasiokan dua likelihood. Makanya sering disebut dengan likelihood ratio test. Ya. Jadi misalnya begini. H0 itu bahwa theta berada dalam omega. Theta dalam omega. Ya. Omega itu omega besar itu adalah ruang parameter. Himpunan semua parameter yang mungkin. Himpunan semua parameter yang mungkin. Sedang omega ini anak ruangnya. Jadi sebagian saja dari omega ini. Omega kecil hanya sebagian saja dari omega besar. H0 menyatakan bahwa theta berada dalam omega kecil. Berarti H1-nya enggak. Jadi komplement dari ini adalah omega besar dikurang omega kecil. Nah, andaikan daerah penolakannya namanya R. Namanya R, ya. Jadi T kalau berada dalam R, ya, ini untuk T yang lebih kecil dari C. C-nya lebih kecil dari 0 sampai 1. Nah, likelihood ratio testnya itu adalah namanya juga rasio dari dua likelihood. Yang pertama, kalau yang dimasukkan argumen di sini, tetanya adalah yang di sini. Omega kecil topi. Ya. Omega kecil topi. Yang bawah, yang di sini. Omega besar topi. Ya. Nah, jadi
baik kedua L omega topi maupun L omega besar ini adalah maksimum dari fungsi likelihood pada masing-masing kondisi, ya. Di sini untuk theta yang dibatasi hanya pada omega, sedang yang di sini untuk theta semua tidak dibatasi, ya. Nah, itu yang disebut dengan uji likelihood rasio likelihood. Tadi P sudah kita singgung, ya. P itu digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nolnya kita didukung oleh data atau tidak, ya. Oke. Pitman efisiensi, ya ini salah satu ukur efisiensi yang namanya yang disarankan oleh Pitman, ya. Oke. Randomized test itu kalau misalnya ada daerah abu-abu. Nah, daerah abu-abunya itu menggunakan kalau misalnya daerah abu-abunya itu ada uji yang menggunakan daerah abu-abu, kita menggunakan uji randomisasi, ya. Ini. Koreksi kekontinuan itu kalau kita berkaitan dengan nanti menggunakan statistik dari Pubaca yang sifatnya diskrit, ya. Nah, untuk menggunakan pendekatan distribusi yang kontinu, maka perlu koreksi kekontinuan. Tadi kan ada kalau misalnya sampelnya agak besar gitu kan kita bisa gunakan sebaran yang pendekatan. Nah, beberapa pendekatannya tetap saja harus ada, bagusnya ada koreksi kekontinuan. Karena variabel awalnya bisa saja diskrit. Itu penggunaan variabel kekontinuan, nilai kontinu. Saya ini, ya. Oke. Lebih besar sama dengan 13. Lebih besar sama dengan 13. Nah, di sini digunakan lebih besar 12,5. Nah, pasti ada ini koreksi kontinuannya, koreksi kekontinuannya. Jadi kalau sebarannya berdistribusi normal dengan rata-rata 10, variannya 25 misalnya, ini X dikurang mu dibagi standar deviasi, variannya 5 dibagi akar 5, ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan kalau ini dikurangi 10 dibagi akar 5, ini juga dikurangi 10 dibagi akar 5. Nah, ini sebetulnya 12,5 itu sudah merupakan nilai yang dikurangi oleh koreksi kekontinuan, ya. Lebih besar atau sama dengan 13 atau lebih besar dari 12,5 sama, ya. Oke. Nah, mungkin itu saja materi pertama, itu bab 1, ya, review dari apa yang sudah dipelajari selama ini, yang hal-hal yang mendasari untuk teori statistik non parametrik. Materi berikutnya nanti bab 2 kita pelajari order statistik, quantiles, dan coverage, itu minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, sementara karena materinya juga baru dikasih tadi, ya. Nah, jadi bisa dipelajari dulu. Minggu depan kan bisa dilihat materinya itu apa, order statistik. Syukur-syukur punya waktu untuk pelajari dulu. Oke. Kalau nggak ada kendala, tolong dinyalakan dulu videonya. Tamia, ada kendala? Ada kendala jaringan? Clara? Oke. Ya udah, sampai ketemu minggu depan, ya. Selamat sore.